bawakan, dia sampaikan firman Tuhan. Jadi saudara punya budaya yang sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Dan buat saudara yang belum kenal saya, hai, nama saya adalah Alan Dita Yogi Suara. Alan itu artinya adalah tampan, katanya seperti itu. Tampan, handsome, ganteng, ya puji Tuhan, lumayan lah. Dita itu artinya adalah suka memberi, amin. Setiap dari kita harus suka memberi, amin. Dan Yogi Suara itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah orang suci atau pendeta. Saya nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang pendeta, tapi saya percaya dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita, amin. Coba katakan sama teman kiri kanan, Tuhan sudah kenal kamu. Amin, dan dia menetapkan kita, dia menguduskan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara siap untuk mendengarkan kabar baik? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Bapak, kami minta kepadamu supaya Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar dan jadikan mata hati kami terang agar kami bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu, betapa kaya bagian kemuliaan yang telah Engkau tentukan bagi kami orang kudus-Mu. Roh Kudus, kami izinkan Engkau bekerja pagi hari ini. Roh Kudus, kami sangat mengasihi-Mu. Kami buka ruangan hati kami untuk Engkau bisa mengajar kami. Engkau adalah roh kebenaran dan pimpin kami ke dalam suruh kebenaran. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya berdoa pagi hari ini Roh Kudus akan mengajar saudara, menguatkan saudara dan bicara kepada saudara secara pribadi. Amin. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya akan khotbah hal yang sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir akan hari besok. Coba katakan bersama dengan saya, jangan khawatir akan hari besok. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam diri Tuhan, karakternya Tuhan, Tuhan tidak pernah takut dan Tuhan tidak pernah khawatir. Benar? Nah, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Tuhan juga tidak menciptakan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran dan ketakutan bukanlah produknya sorga. Ketakutan dan kekhawatiran bukanlah isi hatinya Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 31 bisa ditampilkan.
Ketika Tuhan selesai menciptakan langit, bumi dan segala isinya, di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 31 dikatakan seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya ketakutan atau kekhawatiran. Dari mana ketakutan atau kekhawatiran datang? Ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Pada mulanya manusia tidak membutuhkan yang namanya kesembuhan ilahi. Pada mulanya manusia tidak membutuhkan yang namanya mujizat. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia membutuhkan yang namanya kesembuhan, manusia membutuhkan yang namanya mujizat, dan manusia membutuhkan yang namanya keselamatan. Dan puji Tuhan, di dalam Kristus kita menerima semuanya itu, amin. Di Kalvari, dia sudah tanggung setiap sakit penyakit kita, setiap pelanggaran kita, setiap dosa kita. Dia rubah identitas kita. Yang tadinya kita adalah orang berdosa, saat ini kita menjadi orang benar karena Kristus. Amin. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Apa tujuannya Tuhan membenarkan kita? Tujuannya adalah supaya kita bisa punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi jauh di sana. Tuhan tinggal di dalam kita, amin. Kita adalah baitnya Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita, dan ini ada mujizat yang sangat luar biasa. Nah, dalam konteks ini Tuhan sedang mengajar prinsip kehidupan. Tuhan berkata kepada orang banyak, jangan kamu khawatir akan hari besok. Entah apa yang kamu makan, kamu minum, atau kamu pakai. Bukankah semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, Yesus sedang mengajarkan prinsip kehidupan. Kalau kita melihat perikop ini dari Matius 5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7, ini adalah kumpulan khotbah di atas bukit. Tadi Arno sudah bacakan Matius pasal yang ke-5 tentang ucapan bahagia. Diberkatilah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Nah, kata miskin di sana dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Grekanya artinya adalah bangkrut. Berbahagialah orang yang bangkrut di hadapan Allah. Artinya gini, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Nah, kalau kita bangkrut di hadapan Allah, kalau kita miskin di hadapan Allah, dikatakan merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengajarkan prinsip tentang berdoa. Kalau engkau tidak mengerti cara atau mungkin teknik yang baik untuk berdoa, dia mengajarkan prinsip tentang doa Bapa kami. Dia memperkenalkan siapa Bapa itu dan apa yang Bapa punya, dan tentang identitas kita juga diajarkan di sana. Nah, di pasal yang ke-6 ini Tuhan mengajarkan prinsip tentang yang namanya kekhawatiran. Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Coba bisa ditambahkan di ayat yang ke-25. Matius 6 ayat 25, sorry. Dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata di sini, saudara? Tuhan atau Yesus. Tema utama dari Injil Matius adalah gini, Tuhan ingin memperkenalkan bahwa dia adalah Mesias, Yesus adalah Mesias. Tuhan ingin memperkenalkan kerajaannya. Nah, di sini sang raja sedang berkata gini, karena itu aku berkata kepadamu. Raja yang berkuasa, Raja yang menciptakan langit bumi dan segala isinya berkata kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi daripada burung-burung itu? Nah, mengapa kita bisa khawatir? Dari ayat ini kita bisa belajar. Kita bisa menjadi khawatir karena kita salah fokus.
Ayat 25 ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Bisa ditambahkan slide-slide berikutnya. Terus lagi, lagi, lagi. Oke. Karena itu aku berkata kepadamu. Nah, karena itu adalah kata sambung. Kata sambung dari ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya dikatakan gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mengapa kita bisa khawatir? Karena kita salah fokus. Kita tidak menaruhkan iman percaya kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Saya sering katakan di tempat ini, tugas orang percaya adalah percaya. Simple. Tugas orang percaya adalah percaya. Percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kalau engkau fokus kepada Mammon, ia tidak kaget, tidak kaget kalau engkau menjadi takut dan engkau menjadi khawatir. Tuhan mau kita menaruhkan iman kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Alkitab itu bicara tentang gini, Allah sedang berbicara kepada kita. Dari Kejadian sampai Wahyu, buku ini adalah karya Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Setiap perkataan dihembusi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita menaruhkan iman percaya kita kepada Tuhan, saya percaya kekhawatiran akan menyingkir dengan sendirinya. Amin. Ketakutan, kekhawatiran ada produk daripada dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam menjadi takut. Dia bersembunyi daripada Allah. Ingat kisah itu? Dia gunakan semak untuk menutupi tubuhnya. Ini ada produk daripada dosa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi berada di dalam dosa. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Bagaimana caranya? Waktu kita lahir baru, waktu kita terima Yesus, kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, kalau kita takut, kalau kita khawatir, mungkin fokus kita salah. Kita fokus kepada keadaan kita. Kita fokus kepada penyakit. Kita fokus kepada saldo yang ada di rekening kita. Padahal dia tidak berbuat salah kepada kita, dia minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Yang pernah mengalami katakan, aduh. Tapi firman berkata gini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tidak akan kekurangan aku. Di Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan mencukupi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut gaji kita loh. Bukan menurut pekerjaan kita loh. Bukan menurut komisi kita loh. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, sorga pernah bangkrut enggak? Sorga pernah resesi enggak? Kalau sorga tidak pernah bangkrut, kalau sorga tidak pernah resesi, yuk kita taruhkan iman percaya kita kepada apa yang firman Tuhan katakan, amin. Taruh iman kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Yesus saat dia mengajar, itu keluar dari karakternya. Saat dia berkata, setialah, itu karena dia setia. Kalau dia mengajar kepada kita, janganlah takut, karena dia tidak takut. Kalau dia berkata kepada kita, hendaklah kamu rendah hati sama seperti aku rendah hati, karena dia adalah rendah hati. Dia mengajarkan sesuatu yang keluar dari kehidupannya. Amin. Dia mengajarkan sesuatu yang keluar dari kehidupannya. Karena itu adalah karakternya sendiri Bapak Ibu Saudara. Suatu hari ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Alkitab mencatat bahwa anaknya sedang sakit dan di Injil yang lain menjelaskan bahwa anaknya sudah mati. Tetapi puji Tuhan, Yairus ini mencari Yesus. Dia mengambil keputusan yang tepat. Dia cari Yesus dan kemudian ketika dia datang kepada Yesus, dia berkata, Guru, tolong sembuhkan anakku sedang sakit. Dan singkat cerita, akhirnya Yesus berjalan ke rumah Yairus untuk membangkitkan anak ini. Dan di tengah jalan,
ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ingat kisah itu? Wanita ini keluar dari zona nyamannya. Wanita ini keluar dari kamarnya, dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia bangkitkan imannya, mengapa? Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang kita dengar menentukan suasana hati kita. Kalau kita pengen punya iman, ya dengar firman Tuhan. Karena firman berkata, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman tidak timbul dari TikTok. Iman tidak timbul dari YouTube. Iman tidak timbul dari novel. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan Kristus, remata Kristus. Wanita ini mengekspresikan imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia nggak fokus kepada tubuhnya. Ingat, dia sudah 12 tahun lamanya sakit. Dia sangat menderita. Tetapi dia tidak fokus kepada keadaannya. Dia mau berkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia berjalan, mungkin dia merangkak, dan saat dia menjamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, seketika itu juga dia menjadi sembuh. Amin. Mazmur 23 mengajarkan kepada kita, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah bukanlah tempat tinggal. Come on. Lembah yang kita alami saat ini bukanlah tempat tinggal. Kita berjalan lewat lembah. Dan kabar baik ya, kita berjalan tidak sendiri. Kita berjalan dengan kuasa Tuhan. Kita berjalan dengan anugerah Tuhan. Kita berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Immanuel, God with us. Amin. Lembah yang kita alami itu bukan tempat tinggal. Tuhan akan menyertai kita. Nah, tampilkan slide berikutnya. Bagaimana caranya untuk kita bisa fokus supaya kita bisa percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Terus, yang pertama, kenali karakter Bapa kita. Siapa yang mengenal Bapa di sorga? Ada yang mengenal Bapa di sorga? Bagaimana supaya kita bisa mengenal karakternya? Simpel saudara. Baca firman Tuhan. Renungan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Maka kita bisa mengenal karakter dari Bapa kita. Kita percaya kepada apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Banyak orang bingung tentang konsep Tritunggal. Arti kata Bapa dalam bahasa aslinya artinya adalah sumber. Kita punya Bapa yang baik. Kalau dia adalah Bapa yang baik, dia akan mengalirkan aliran-aliran kebaikan bagi kita. Amin. Di dalam diri Bapa tidak ada hal-hal yang jahat. Hati Bapa penuh dengan anugerah. Hati Bapa penuh dengan belas kasihan. Hati Bapa penuh dengan kemurahan. Yuk kenal karakternya. Jangan pernah berpikir, Bapakku jahat lah. Bapakku pelit. Tidak. Bapa di sorga tidak pernah pelit. Dia adalah royal giver. Amin. Makanya kita bisa minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Banyak orang berpikir gini Bapak Ibu Saudara. Aku kayaknya udah jauh daripada Tuhan, gak mungkin lah Tuhan akan menolong aku. Aku jarang berdoa, gak mungkin lah aku akan mendapatkan mujizat. Saudara, itu ada pemikiran agamawi. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, sekalipun kita meninggalkan Tuhan. Amin. Anugerahnya akan menarik kita. Anugerahnya akan membawa kita untuk dekat kembali kepada Tuhan. Dan lagi pula Tuhan tidak pernah menghukum kita dengan sakit penyakit. Tuhan tidak pernah menghukum kita dengan kecelakaan. Tuhan tidak pernah menghukum kita dengan yang namanya kebangkrutan. Itu bukan sifatnya Tuhan. Amin. Banyak orang berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi, dia tidak akan menarik kembali apa yang dia sudah beri. Amin. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang, aku datang supaya engkau memiliki hidup. Katakan hidup. Dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah kata hidup di sana dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata zoe yang artinya adalah kehidupan Allah. Kalau saudara punya Yesus, saudara percaya kepada Yesus, saudara memiliki kehidupan Allah. Dan kabar baiknya, Allah tidak pernah takut dan Allah tidak pernah khawatir. Amin. Jangan khawatir akan hari esok. Gimana caranya? Kenal Bapa kita.
intim dengan Bapa kita. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya. Amin. Dan yang kedua, fokus kepada firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang menopang langit bumi dan segala isinya. Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah benda-benda penerang, dan semuanya jadi. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Nah, Roma katakan, firman itu tidak jauh daripadamu, dekat padamu, ada di dalam hatimu, ada di dalam mulutmu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan hanya sekedar kita baca, kita perkatakan berulang-ulang. Nah, kata merenungkan di dalam Mazmur pasal yang pertama, itu menggunakan kata hak. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, jangan terburu-buru. Sebagai contoh ya, kita baca di Filipi 4 ayat 13. Biasanya kalau orang kejar target, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Coba dihayati, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin saudara akan kayak bosan. Tetapi tahukah saudara, ketika kita memperkatakan firman Tuhan terus menerus, firman itu sedang meruntuhkan benteng ketidakpercayaan yang ada di pikiran kita. Come on. Firman berkuasa untuk meruntuhkan apa? Benteng ketidakpercayaan di dalam pikiran kita. Seringkali yang menghalangi kita untuk menerima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan adalah pikiran kita sendiri. Makanya Amsal 3 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita harus dirubah oleh firman Tuhan. Amin. Untuk kita bisa nggak khawatir, fokus kepada firman-Nya. Dan yang terakhir, saya janjikan khotbahnya sangat sederhana. Yang terakhir, serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Ini bagus, ini bagus. Pastor Ramlan bisa bantu saya ke depan, Pastor? Ini guru saya sekolah Alkitab, bisa berikan tepuk tangan, please. Sini Pastor, bantu saya sebentar ya. Mari kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-6 di slide berikutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang sebagian apapun juga. Benar? Salah. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang keuangan kita, tentang anak-anak kita, tentang hubungan kita, tentang pekerjaan kita, tentang bangsa kita. Aduh, nanti siapa ya yang akan jadi presiden? Siapapun yang akan menjadi presiden, rajanya ada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan khawatir. Kalau kita sedang khawatir, kalau kita sedang cemas, dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, kepada Theos, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kekhawatiran itu jangan dipegang sendiri. Jangan dihandle sendiri. Kekuatan kita sangat terbatas. Nah di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah sebagian khawatirmu. Sebagian atau segala? Segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara sedang takut tentang masa depan anak-anak saudara, apalagi anak remaja. Serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Amin. Aku khawatir nih nanti anak saya akan pacaran dengan siapa, akan membangun hubungan dengan siapa, saya takut, saya khawatir. Serahkan kepada Tuhan. Jangan dipegang sendiri. Nah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Grekanya, kata serahkan di sana artinya gini. Kita serahkan sekali aja. Banyak orang sudah berdoa, Tuhan, aku khawatir dengan jodohku Tuhan. Tuhan, aku khawatir dengan keuanganku, tentang bisnisku, pekerjaanku. Diserahkan sama Tuhan, terus kemudian diambil lagi. Makanya gak kaget kalau dia khawatir terus. Kalau dia cemas terus.
Nah, Alkitab mengajarkan kalau kita sedang khawatir, kalau kita sedang cemas, serahkan kepada Tuhan. Udah, kita tinggal pergi, melanjutkan kehidupan dengan ucapan syukur. Itu yang namanya hidup dengan iman. Tapi banyak orang gitu udah berdoa, dia pegang lagi, oh Tuhan, udahlah. Aku tahu gimana caranya. Aku tahu gimana caranya keluar dari masalah ini. Kita gunakan kekuatan kita sendiri. Dan tahukah saudara bahwa kekuatan kita sangat terbatas? Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Amin. Nah, kalau sudah serahkan sama Tuhan, oke, lanjutkan kehidupan. Khawatir lagi, serahkan lagi, pergi lagi. Jangan dihandle sendiri. Saya tahu pesan ini sangat-sangat sederhana, tapi Roh Kudus ingin supaya setiap dari kita belajar untuk menyerahkan setiap khawatir kita kepada Tuhan. Setiap khawatir kita kepada Tuhan. Tentang keuangan, masa depan kita, pelayanan kita, anak-anak kita, bisnis kita, hubungan kita, serahkan kepada Bapa. Dan kalau kita sudah serahkan kepada Bapa, jangan diambil lagi. Jangan diambil lagi. Percayakan kepada Tuhan. Entah gimana caranya, percaya aja sama Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ujung-ujungnya pasti baik. Ujung-ujungnya pasti benar. Ujung-ujungnya ada kesembuhan. Ujung-ujungnya ada mujizat. Amin. Yesus sedang mengajarkan prinsip ini. Seek first the kingdom of God. Cari yang utama, yang pertama dan yang utama kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan satu lagi, simple. Kalau kita sedang khawatir, kalau kita sedang takut, jangan terus perkatakan apa yang kita khawatirkan dan apa yang kita takutkan. Ayat 32 bisa ditampilkan. Pastor, thank you Pastor. Bisa berikan tepuk tangan buat. Dikatakan gini, ayat 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata. Ingat perkataan kita punya kuasa, benar? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita nggak mau takut, kalau kita nggak mau khawatir, jangan perkatakan apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Saya sering melayani gini, membangun iman orang untuk menerima kesembuhan ilahi. Tapi yang diucapkan sama orang ini kematian. Aduh, nanti saya akan mati. Aduh, ya nggak kaget dia check out. Karena dia sedang menubuatkan masa depannya. Kalau saudara ingin supaya anak-anak saudara punya masa depan yang indah dan luar biasa, nubuatkan mereka dengan firman Tuhan. Aku percaya nak, masa depanmu diberkati Tuhan. Pengharapan kamu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hatimu Roh Kudus. Gunakan firman Tuhan untuk menubuatkan masa depan anak-anak kita dan untuk masa depan kita juga. Amin. Saya akan closing dengan sebuah kesaksian. Saya mau bertanya di sini siapa yang sudah melayani bisa angkat tangannya. Oke, wah, bisa berikan aplaus tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani. Tahukah saudara bahwa saat kita melayani terkadang ada beban tersendiri, benar? Mungkin kita punya masalah pribadi, entah tentang keuangan, entah tentang hubungan, tetapi kita harus menolong orang lain, kita harus membantu orang lain, kita harus melayani orang lain, apalagi sebagai seorang pastor. Makanya saya sangat menghormati para hamba-hamba Tuhan, para pastor. Kenapa? Karena mereka mendedikasikan hidup mereka untuk Tuhan. Membantu orang lain terhubung dengan Tuhan, membantu orang untuk bisa connect dengan Tuhan. Saya sangat menghargai hamba-hamba Tuhan. Suatu hari saudara, saya agak sedikit capek dalam pelayanan. Karena ya itu kan kita melayani orang-orang bukan malaikat kan. Kalau kita melayani orang-orang kita sudah doakan, kita sudah ajarkan, kok nggak berubah ya gitu. Kok masih gitu-gitu aja ya. Ditambah lagi masalah pribadi tentang keuangan, tentang hubungan, complicated. Tetapi saya belajar bahwa ternyata pelayanan itu ada sebuah kehormatan, ada sebuah kepercayaan. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kekuatan ekstra untuk membantu orang lain. Nah ketika saya capek, beberapa hari yang lalu saya dari Medan karena ada urusan pribadi. Jadi di pesawat itu saya terdiam
merenung, saudara, tentang pelayanan, tentang kehidupan, pekerjaan juga. Dan Roh Kudus ajar saya tentang sebuah prinsip yang sangat sederhana. Lan, kamu tahu nggak ada gambar pesawat nggak? Paling akhir, gambar paling akhir. Oh, nggak ada. Oke. Alan, kamu tahu nggak bahwa pesawat itu tidak didesain untuk mundur? Jadi pesawat Bapak Ibu Saudara itu nggak ada transmisi mundurnya, nggak seperti mobil, nggak ada gigi mundurnya. Jadi untuk membuat pesawat ini mundur dibutuhkan yang namanya pushback car, mobil kecil itu loh, yang mendorong pesawat untuk mundur. Roh Kudus ajar saya gini, pesawat tidak didesain untuk mundur. Pesawat didesain untuk maju dan untuk terbang tinggi. Dan ketika pesawat berada di runway, dia bisa melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, kecepatan maksimal, dan dia bisa terbang. Dan Roh Kudus berkata gini, kamu tidak didesain untuk mundur. Kamu didesain untuk maju dan untuk terbang. Yang tadinya agak lemah dikuatkan dengan hal ini Bapak Ibu Saudara. Terus kemudian saya pergi ke Medan. Sampai di Medan saya diminta untuk berkhotbah di satu gereja kecil. Gerejanya sangat kecil dan gembalanya juga ketika minta saya berkhotbah agak sungkan. Saya nggak tahu nih Pastor Alan mau khotbah di gereja kecil atau tidak gitu. Nah, saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih. Satu orang pun dia layani. Perempuan Samaria dia layani, diubahkan dia menjadi seorang penginjil. Ada seorang yang kerasukan setan di Gadara, dia layani, dia bebaskan dan menjadi seorang penginjil. Satu orang penting di mata Tuhan. Nah ketika saya diminta melayani, oke, saya akan melayani di hari Minggu. Dan saudara, gerejanya jauh banget dari tempat saya, bisa 1 jam lebih masuk ke desa-desa kampung-kampung. Dan dindingnya itu terbuat dari bambu. Kalau kita bisa ibadah di ruangan yang luar biasa ini, kita harus bersyukur sama Tuhan, amin. Amin, karena di luar sana banyak gereja yang sangat-sangat sederhana. Nah ketika saya sampai di gereja itu lagi heboh banget, ramai banget. Kenapa? Karena simbal drumnya hilang, dicuri sama orang. Jadi tim PW udah datang duluan dan ketika sampai di gereja, simbalnya kok nggak ada ya? Simbalnya hilang gitu. Oh mereka heboh. Terus kemudian saya layani, saya berkhotbah di sana. Setelah saya pulang, ngobrol dengan gembalanya. Dan gembalanya katakan, Pastor, saya mau mundur dari pengembalaan. Saya capek. Dan saya diam sebentar dan kemudian saya ceritakan apa yang Roh Kudus ajarkan waktu saya mau terbang ke Medan tentang prinsip pesawat ini. Saya katakan, Pastor, ini saya baru dapat dari Roh Kudus. Diajarkan kepada saya bahwa pesawat tidak didesain untuk mundur. Pesawat didesain hanya untuk maju dan untuk terbang. Seringkali yang membuat kita mundur itu bukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Sama seperti mobil pendorong tadi. Kecil, tapi bisa mendorong mundur pesawat yang besar. Kalau saat ini Roh Kudus sedang bicara kepada saudara, secara pribadi, responi. Mungkin saudara capek dengan pekerjaan, dengan hubungan, dengan pelayanan, kayak udah mau menyerah gitu, udah mau mundur gitu. Stop dulu. Kita didesain untuk maju dan untuk terbang. Amin. Bukan untuk menyerah. Kita didesain untuk percaya. Kita didesain untuk berharap kepada Tuhan. Runway itu menggambarkan tujuan ilahi, purpose, hadirat Tuhan. Kalau kita sedang berada di runway-nya Tuhan, maka Tuhan sedang bawa kita untuk terbang jauh, terbang tinggi. Amin. Yuk, pagi hari ini pesan yang sangat simple, sangat sederhana. Jangan khawatir akan hari esok. Kalau kekhawatiran ini membuat kita capek,
mau mundur, yuk belajar untuk serahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Serahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Jangan ditanggung sendiri. Jangan dihandle sendiri. Kekuatan kita sangat terbatas. Saya berdoa Roh Kudus sedang menjamah saudara pagi hari ini. Yuk kita ambil waktu sejenak untuk menyerahkan setiap ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang baik dan Ia sangat mengasihi kita. Kalau engkau khawatir tentang keuangan, yuk serahkan. Bapa, aku khawatir tentang keuangan, tentang cicilan, tentang parenting, tentang hubungan. Yuk belajar, sampaikan kepada Bapa. Serahkan kepada Bapa pagi hari ini. Saya kasih waktu saudara untuk menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara khawatirkan? Ngomong sama Bapa, jangan takut. Roh Kudus, Kau jamah setiap anak-anakmu di tempat ini. Satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. Dari depan sampai belakang. Sampaikan kepada Bapa. Bapa, aku khawatir akan hari besok. Sampaikan. Kalau engkau khawatir akan hari esok. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Terpujilah Tuhan. Roh Kudus, engkau disambut di tempat ini. Jamah setiap anak-anakmu di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami izinkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Jamah setiap hati. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkan yang sakit. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Holy Spirit, you are welcome.